Sekitar pukul setengah 4 pagi adalah waktu yang pas untuk kita mempersiapkan sahur dan menikmatinya. Sendirian, no problem, atau sama orang-orang tercinta, juga boleh. Yang penting adalah asupan makanan yang kamu makan pada saat sahur. Nah, selain itu, dokter juga mau ajak kamu nih melihat isi piringmu pada saat sahur dan berbuka nanti. Dokter mau senggol-senggol sedikit ya tentang apa saja yang terjadi di dalam tubuh kamu selama kamu berpuasa. Mulai dari sahur, berpuasa seharian, hingga berbuka. Kemudian istirahat di malam hari. Pertama, kita akan bahas dulu apa saja segudang manfaat selama berpuasa bagi tubuh kamu. Kedua, baru deh kita bahas asupan makanan yang baik untuk kamu konsumsi saat sahur dan apa yang bisa kamu lakukan di pagi hari setelah sahur. Kemudian, kita lanjut membahas apa yang terjadi di dalam dirimu di siang hari, sore hari saat kamu sedang menahan lapar dan haus. Kemudian, kita berbuka deh. Di sini dokter mau bahas makanan dan minuman yang sehat yang bisa kamu konsumsi untuk mengembalikan energi kamu pada saat kamu berbuka sampai beristirahat di malam hari. Jadi, jangan sampai kamu ketinggalan informasi hari ini ya. Bersama saya Dr. Gama. Yuk kita mulai episode hari ini. Go go go! Pertama-tama, dokter mau tanya dulu nih, sobat kata dokter, gimana puasanya? Lancar atau enggak nih? Semoga lancar terus ya. Alhamdulillah, puasa dokter juga lancar kok. Berpuasa di bulan Ramadan itu memang sangat baik untuk kesehatan fisik dan juga mental kita. Rasanya hati tuh jadi tenang dan damai kalau sedang berpuasa. Karena memang secara turun-temurun praktik berpuasa memberikan dampak yang sangat baik untuk kesehatan mental kita. Pada umumnya, berpuasa mengajarkan kesabaran, disiplin, empati, dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan diri. Tapi, kamu juga bisa loh berpuasa selain di bulan Ramadan. Dan tentu saja sama sehatnya jika dilakukan dengan baik dan benar. Pastinya berpuasa memiliki manfaat kesehatan yang signifikan untuk tubuh kamu. Yang pertama, kamu bisa menurunkan berat badanmu. Hal ini dikarenakan turunnya asupan kalori yang kamu konsumsi. Biasanya pada orang dewasa, seseorang membutuhkan sekitar 2100 hingga 2500 kalori setiap harinya. Nah, pada saat berpuasa, sudah pasti akan berkurang dari jumlah asupan kalori tersebut. Plus, detoksifikasi tubuh alias pembuangan racun dari dalam tubuh kamu. Saat kita menahan haus dan lapar, tubuh kita menjadi memiliki waktu untuk membersihkan diri dari racun dan limbah hasil metabolik. Lanjut nih ya, berpuasa juga dapat membantu memperbaiki kadar kolesterol dalam darah karena dapat menurunkan kadar kolesterol jahat alias LDL dan bisa meningkatkan kolesterol baik alias HDL. Belum lagi tekanan darah yang bisa menjadi normal dan hal-hal ini dapat mengurangi resiko kita terkena penyakit jantung dan hipertensi. Buat sobat kata dokter yang takut akan gula darah yang tinggi, berpuasa juga dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin di dalam tubuh yang fungsinya adalah untuk mengatur kadar gula darah dan juga dapat membantu menurunkan resiko kita mengidap penyakit diabetes tipe 2. Wah, manfaat berpuasa ada segudang ya. Kalau kamu mau pembahasan yang lebih lengkap tentang semua manfaatnya, coba cek aja ya di playlist Ramadan di channel Kata Dokter. Mending kita lanjut dulu siapin makanan sahurnya ya. Kayaknya makanan yang tadi dipanasin udah siap deh. Makanan saat sahur itu nggak perlu ribet-ribet loh sobat kata dokter. Yang penting kandungannya tepat untuk mengisi bensinmu sebelum berpuasa seharian. Nih dokter mau kasih rekomendasi beberapa makanan yang pas untuk sahur. Yang pertama adalah karbohidrat kompleks, yaitu jenis karbohidrat yang lambat dicerna oleh tubuh agar memberikan energi secara bertahap dan menjaga gula darah dalam tubuh tetap stabil. Contoh makanannya adalah roti, sereal, atau gandum.
Bisa juga oatmeal. Oatmeal juga kaya dengan serat dan membantu kita merasa kenyang lebih lama. Makanan seperti telur memiliki nutrisi yang penting untuk tubuh seperti vitamin D. Dan seperti yang kita tahu, telur itu kaya dengan protein dan dapat membantu kita menjaga massa otot. Dan juga bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Sayuran hijau juga penting untuk kita konsumsi, seperti bayam atau brokoli. Sayuran hijau dapat menjaga keseimbangan nutrisi dan mengurangi resiko sembelit selama kita berpuasa. Sayuran hijau juga kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan. Untuk menjaga kesehatan pencernaan, kita juga bisa mengkonsumsi yogurt dan buah-buahan sebagai dessert. Yogurt mengandung protein dan probiotik yang tinggi yang sangat sehat untuk pencernaan kita. Buah-buahan juga bisa menjadi sumber hidrasi dan energi yang ideal bagi tubuh kita. Ngomong-ngomong soal hidrasi, tentu saja kita harus mengkonsumsi air putih yang cukup. Dokter sarankan jangan mengkonsumsi kandungan kafein dan gula yang berlebihan karena malah akan menyebabkan dehidrasi dan bisa menurunkan kadar gula darah secara drastis nantinya. Jadi, jangan lupa ya, konsumsi air putih sebanyak minimal 4 gelas belimbing saat sahur, terutama di saat sebelum sahur itu berakhir. Tapi setelah sahur, kalau bisa jangan tidur lagi ya sobat kata dokter, karena tidur setelah makan dapat mengganggu proses pencernaan dalam tubuh kamu dan dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman pada perut seperti kembung atau malah merasa asam lambung kamu menjadi naik. Kemudian, tidur setelah sahur tanpa melakukan aktivitas fisik dapat mengurangi pembakaran kalori pada tubuh dan ujungnya bisa mengakibatkan penumpukan kalori terus-menerus dan berat badan akan menjadi naik. Lebih baik mencari kegiatan yang baik dan produktif setelah sahur, seperti beribadah, menonton acara favorit, atau merencanakan aktivitasmu sebelum berkegiatan, sambil kamu mengatur waktu seharian agar lebih efisien. Jangan lupa ya untuk bersiap-siap ke sekolah atau ke kantor. Nah, semangat ya puasanya hari ini. Waktu yang paling penting saat berpuasa nih, yaitu waktu untuk menahan lapar dan haus. Sudah siap kan sobat kata dokter? Saat kita berpuasa di siang hingga sore hari, tubuh sedang mengalami perubahan nih. Yang pertama adalah mulai turunnya kadar gula darah. Di beberapa jam awal berpuasa, tubuh juga mulai menggunakan cadangan gula atau glukosa dalam tubuh agar kamu tetap memiliki energi. Karena kadar gula darah kita turun, tubuh juga mengurangi produksi insulin. Penurunan produksi insulin inilah yang akan membuat tubuh kita mengubah lemak dan membakarnya menjadi energi. Lemak yang disimpan di dalam tubuh mulai dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dan diubah menjadi energi melalui proses metabolisme. Setelah beberapa lama menahan lapar dan haus, tubuh bisa masuk ke dalam fase ketosis di mana lemak dalam tubuh akan diubah menjadi keton sebagai sumber energi alternatif. Hal ini terjadi jika cadangan glukosa dalam tubuh kamu telah habis dan lemak sudah terbakar secara efisien. Hidrasi tubuh juga perlu dijaga saat berpuasa, karena kita pasti akan kehilangan cairan dalam bentuk keringat dan membuang urin. Makanya penting sekali untuk minum air putih dengan cukup saat sahur agar keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga. Nah, di sore hari, saat waktu berbuka puasa semakin dekat, rasa lapar dan haus yang kita rasakan biasanya akan meningkat ya. Ini disebabkan oleh penurunan gula darah dan hidrasi tubuh yang sudah mulai terjadi dari pagi hari hingga sore hari. Tubuh mulai mengeluarkan hormon lapar, yaitu hormon ghrelin, yang tugasnya adalah mempersiapkan sistem pencernaan untuk menerima makanan saat kita berbuka nanti. Dibarengi dengan produksi dari enzim pencernaan, produksi asam lambung juga bisa meningkat, yang nantinya akan membantu pencernaan makanan dan menetralkan bakteri yang masuk bersama dengan makanan saat berbuka puasa. Dan akhirnya, waktu berbuka puasa sudah tiba. Selamat berbuka ya sobat kata dokter. Tentu kalian akan mendapatkan beberapa rekomendasi makanan yang baik nih untuk berbuka puasa. Kita butuh makanan yang bisa mengembalikan energi dengan cepat, bernutrisi, memberikan rasa kenyang, dan baik tentunya untuk sistem pencernaan kita. Kira-kira ada nggak ya satu makanan yang bisa memberikan manfaat yang banyak seperti itu?
Pastinya ada dong Sobat Kata Dokter. Makanan tersebut adalah kurma. Kurma adalah makanan berbuka puasa yang sangat populer. Memang karena mengandung banyak manfaat yang baik untuk tubuh setelah berpuasa seharian. Kurma memiliki kandungan gula yang alami dan dapat mengembalikan energi yang hilang dengan cepat. Kurma juga memiliki kandungan vitamin yang banyak seperti vitamin A, vitamin K, vitamin B6, kalium, dan magnesium. Sehingga kebutuhan nutrisi tubuh bisa terpenuhi. Kurma juga bisa meningkatkan rasa kenyang karena kurma kaya akan serat. Pastikan kamu minum air putih yang cukup untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah berpuasa seharian. Air kelapa atau cairan isotonik juga bisa loh dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh kamu. Kamu juga bisa berbuka dengan buah-buahan seperti semangka atau melon karena mengandung banyak air, sehat, dan nutrisi seperti vitamin dan mineral. Nah, untuk asupan karbohidrat, kamu bisa mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi merah, roti, gandum, atau kentang sebagai sumber energi. Sayuran hijau seperti selada, bayam, dan brokoli juga sehat loh karena mengandung serat, vitamin, antioksidan yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kamu. Sumber lemak yang sehat seperti alpukat dan kacang-kacangan juga bisa membantu menjaga kesehatan dan keseimbangan hormon kamu. Jangan lupa ya, konsumsi makanan dengan tinggi protein seperti daging, ikan, dan telur agar kamu bisa memperbaiki dan membangun otot tubuh kamu setelah seharian berpuasa. Tentu saja, kamu juga akan merasa lebih kenyang. Gimana? Udah kenyang belum? Setelah menyantap hidangan buka puasa, kadar gula dalam darah tubuh kamu mulai meningkat karena penyerapan glukosa dari makanan yang sudah kamu konsumsi. Seiring dengan peningkatan gula darah, tentu saja tubuhmu juga mengalami peningkatan produksi insulin yang mengarahkan glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh agar menjadi sumber energi. Nutrisi dari makanan yang kamu konsumsi juga digunakan tubuh kamu untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan dapat memulihkan energi yang sudah terpakai. Sistem pencernaan tubuh kamu juga sedang bekerja nih. Enzim-enzim pencernaan diarahkan ke saluran pencernaan agar karbohidrat, protein, dan lemak dapat dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana sehingga mampu diserap oleh tubuh kamu. Ginjalmu juga bekerja untuk menyaring darah dan menghasilkan urin untuk mengeluarkan sisa metabolisme dan zat-zat berbahaya lainnya. Nah, sambil tubuhmu melakukan semuanya itu, waktunya untuk menikmati sisa harimu di malam hari. Kamu bisa melakukan banyak hal kegiatan di malam hari, tentunya seperti beribadah, sholat tarawih, membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk menikmati waktu bersama keluarga atau orang-orang tersayang kamu. Kamu juga boleh berolahraga dengan ringan seperti berjalan-jalan santai di sekitar komplek atau senam ringan untuk membantu pencernaan makananmu menjadi lebih maksimal. Kalau ada series favorit kamu yang ingin kamu tonton, atau kamu baca, silahkan deh, ini waktunya. Mungkin kamu ingin menyantap snack di malam hari. Pastikan snackmu sehat dan rendah kandungan gula atau lemak ya. Kamu bisa menyantap buah-buahan dan juga yogurt, tapi jangan lupa untuk minum air putih yang cukup agar tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik. Jangan lupa ya untuk beristirahat dengan cukup di malam hari dengan memiliki tidur yang berkualitas agar energi kamu dapat di-recharge dengan maksimal dan kamu tidak mudah lemas pada saat melakukan kegiatan di hari berikutnya. Selamat tidur ya Sobat Kata Dokter, siapkan dirimu untuk berpuasa lagi esok hari. Sobat Kata Dokter, semoga puasanya lancar jaya ya sampai Lebaran. Saran aku nih, jaga pola makan yang seimbang dan bergizi saat berbuka puasa dan sahur. Selalu mengkonsumsi protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, dan serat untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang terlalu berlemak dan berat, karena malah akan membuat pencernaan kamu terlalu lambat dan terasa kenyang berlebihan, yang malah akan mengganggu aktivitas sehari-hari kamu. Hindari juga ya makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula dan soda, karena bisa meningkatkan kadar gula darah dengan terlalu cepat. Dan
nanti penurunannya juga akan terlalu drastis. Selalu peka terhadap tanda-tanda bahaya atau red flags dalam tubuh selama berpuasa, seperti dehidrasi atau hipoglikemia, alias kadar gula darah yang terlampau rendah. Kalau saat berpuasa kamu merasa lemas, pusing, bahkan pingsan, segera hentikan puasa kamu dan cari bantuan medis. Konsultasikan dengan dokter jika kamu memiliki kondisi medis tertentu, agar dokter bisa memberikan saran terbaik dalam berpuasa untuk kondisi kesehatanmu. Kalau kamu nonton episode kali ini sampai habis, jangan lupa tinggalkan emoji ini ya di kolom komentar, biar aku bisa tahu kalau kamu sudah menerima informasi penting ini di video kali ini. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe ke channel Kata Dokter agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar kesehatan yang harus kamu ketahui. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!